Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 10. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Karena kamu hebat, ayo kita pergi ke kota. Dia juga menggandeng tangan kecil King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota, tetapi dia tidak melihat sedikit pun rona merah di wajah King Yuan, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan King Yuan. Kalian berdua, berhenti. Lakukan inspeksi rutin, turunkan topi bambu itu. Beberapa pria kekar berdiri di gerbang King Cheng dan berkata kepada Xiao Yan. Oke, bukan mereka, ayo. Pos pemeriksaan yang didirikan di pintu masuk sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, sial sekali. Sejak keluargamu hancur, kota ini dilarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya aku sedang mencari pembunuh. Siapa tahu, karena pembunuhnya berani menghancurkan keluargamu, dia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih ada di kota. Benar atau salah, Xiao Yan dan King Yuan baru saja memasuki kota ketika dia mendengar bisikan orang lain. King Yuan, apakah kamu tahu mengapa keluargamu hancur seperti ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak begitu yakin. Aku ingat pemilik keluarga itu mendapatkan sesuatu seperti. King Yuan sedikit sedih ketika mengatakan itu, meskipun keluargamu tidak memperlakukannya dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, mereka menerima kebaikan dalam membesarkannya, dan mengatakan keluargamu masih sedikit sedih bahwa rumah itu hancur. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Xiao Yan segera berbicara untuk menghibur King Yuan, lalu menyeret King Yuan menuju apotek. Xiao Yan hanya ingin pergi ke penginapan, tetapi baru menyadari bahwa dia tidak punya uang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan King Yuan, jadi dia bertanya, King Yuan, ayo kita pergi melelang beberapa tanaman obat dulu. Aku hanya perlu membeli beberapa bahan obat. Ketika King Yuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa iri pada Xiao Yan dan berjalan menuju pelelangan. 3 karakter, Jubao Yuan, berdiri di atas plakat tinggi, yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah balai lelang terbesar untuk pil obat dan bahan obat di King Cheng. Xiao Yan membawa King Yuan, dan agar tidak dikenali, mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan. Aroma ini tidak asing bagi Xiao Yan. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang pria yang tampak cerdik mendekati Xiao Yan sambil tersenyum dan bertanya. Meskipun banyak orang datang ke tempat pelelangan barang, dan mereka ingin membeli pil obat, mereka semua menunjukkan warna asli mereka, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang seperti Xiao Yan akan muncul. Halo, saya perlu melelang ramuan obat, dan omong-omong, saya juga ingin membeli beberapa bahan obat langka, hanya saja saya tidak tahu apakah Anda punya di sini. Xiao Yan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, ramuan obat apa yang akan Anda lelang, Tuan? Mengenai bahan obatnya, jangan khawatir, Tuan, saya punya semuanya di Jubao Yuan. Dengan kecerdikannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan, jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Tuan, saya tidak tahu jenis tanaman obat apa yang perlu Anda lelang. Pria itu bertanya kepada Xiao Yan setelah memeriksanya dengan saksama. Pil emas tingkat 9. Apa? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada apa? Apakah peringkat lelangku terlalu rendah? Tuan, tidak. Para tamu terhormat silakan datang. Saya akan memanggil CEO kami, silakan tunggu. Keduanya berbicara. Pil emas tingkat 9, pria itu jelas terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun benua Dodi memiliki lebih banyak energi spiritual daripada benua Doqi, dan kekuatannya dapat ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat, sang alkemis harus melangkah maju selangkah demi selangkah. Ya, tidak ada jalan pintas sama sekali, jadi kelangkaan alkemis tidak kalah dengan benua Doqi. Tidak mengherankan jika pria yang menerima Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut, karena yang paling sering dia terima adalah sekitar peringkat ke-6, dan peringkat ke-9 benar-benar. Halo, Tuan, di Xia King He, CEO Jubao Yuan juga seorang alkemis kaisar tingkat pertama. Tuan, apakah dia akan melelang ramuan emas tingkat 9? Seorang pria paruh baya kurus bernama King He keluar.
Ini adalah jindan tingkat 9 dan beberapa obat penyembuh yang ingin saya lelang. Selain itu, ini adalah bahan obat yang saya butuhkan kali ini. Saya harap Xiao dapat membantu melihatnya. Xiaoyan juga bersikap sopan kepada Zhang He. Zhang He mengambil lebih dari selusin botol eliksir emas kelas 9 dan sebuah catatan berisi banyak ramuan obat yang diberikan Xiaoyan dari langit, dan hatinya sedikit terkejut, mengirim sesuatu melalui udara. Dodi, King He punya beberapa rencana di dalam hatinya. Tuan, tunggulah sebentar saat ini, dan datanglah saat Anda pergi. Setelah mengatakan itu, King He mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan ingin pergi. Eksekutif King, tunggu sebentar, sejujurnya, saya sedang terburu-buru untuk keluar, dan saya tidak punya waktu untuk membawa uang, jadi saya ingin menjual pil obat sesegera mungkin untuk ditukar dengan bahan obat yang saya butuhkan. Kata Xiaoyan kepada King He. King He mendengar, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Awalnya, saya berencana untuk memberitahu Tuan bahwa harganya akan naik secara signifikan. Dalam hal ini, saya akan mengatur pelelangan tercepat. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke gudang untuk mengambil obat untuk Tuan, dan saya akan datang saat saya pergi. Katanya dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Xiaoyan memperhatikan King He keluar, lalu masuk. Seorang gadis berwajah halus dan bertubuh seksi, berhati-hati dan sedikit takut, masuk sambil membawa teh yang enak. Jelas-jelas dia sengaja memesan untuk melayani Xiaoyan. Xiaoyan melihat bahwa King He tidak terburu-buru, karena Xiaoyan juga tahu bahwa semua ini akan memakan waktu. Dia pun langsung duduk dan meminum teh yang diberikan gadis-gadis itu. King Yuan yang ada di sampingnya juga mengikuti Xiaoyan dengan cara yang sama. Gadis itu menatap Xiaoyan di depannya dan tampak tidak ada yang salah dengannya, lalu menarik napas. Dia telah diinstruksikan untuk melayani pria besar ini sebelumnya, jadi meskipun Anda memiliki persyaratan khusus, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya, jika tidak. Untungnya, pria besar di depannya bukanlah orang seperti itu. Xiaoyan memperhatikan dengan saksama ruangan sumber harta karun, dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana, tetapi ada tekanan tak kasat mata yang tidak dia ketahui. Itu seharusnya formasinya, aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini, kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Sejak Xiaoyan setuju untuk membawa King Yuan bersamanya, Raja Naga Emas berkata bahwa beberapa ramuan obat menghilang. Dia tidak mengatakan apapun sampai hari ini. Xiaoyan berpikir apa yang terjadi pada Raja Naga Emas. Tuan, apa yang terjadi pada King Yuan? Mengapa Anda tidak membiarkan saya membawanya seperti ini? Xiaoyan menjawab dalam hatinya. Di mana semua omong kosong ini? Apakah bahan obatnya ada di tangan? Kau akan tahu kapan saatnya tiba. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Sekarang kau masih mengeluh di sini, dan kau akan berterima kasih padaku dalam beberapa hari. Raja Naga Emas jelas-jelas sedang bermain teka-teki dengan Xiaoyan. Tuan, jika ramuan obat yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta, lalu dikurangi 1,5 juta dan 10% biaya penanganan ramuan obat pada catatan Tuan. Ketiga juta itu sudah ada di kartu ini, jadi Anda bisa mengambil barang semacam ini. King He juga tidak berani mengabaikan Xiaoyan, dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiaoyan. Seorang apoteker biasa dapat memurnikannya, setidaknya orang di depannya setara dengan dirinya sendiri. Segera, dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin angkatan laut tingkat menengah. Kartu kristal berpola harimau hanya dapat digunakan oleh orang kuat di atas Dodi. Mungkinkah pria berbaju hitam di depannya sebenarnya adalah Dodi? Selain itu, dia juga seorang Dodi yang dapat memurnikan jindan tingkat 9 di level terendah. Identitas ganda ini sungguh menakjubkan. Karena tidak ada yang perlu dilakukan, maka aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Diaken Agung dan mengucapkan selamat tinggal. Xiaoyan mengambil barang-barang di tangan Zhang He dan bersiap meninggalkan Jubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar, saya minta maaf karena telah mengambil kebebasan. Akhir-akhir ini, urusan keluargamu penuh dengan badai di kota, dan kota ini berada di bawah darurat militer. Anda harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa pembunuhnya secara khusus membunuh apoteker itu. King He juga berkata kepada Xiaoyan, seorang apoteker tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa. Itu juga merupakan hal yang baik untuk memenangkan hatinya dan membuatnya merasa senang dengan Jubao Yuan. Terima kasih, Deacon, karena sudah mengingatkanku. Aku pergi dulu. Xiaoyan mengepalkan tangannya ke arah King He dan berkata, Tuan, siapa identitas orang ini? Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak pil emas kelas 9, dan untuk apa dia ingin membeli begitu banyak ramuan obat kelas atas? Pria itu baru saja bertanya kepada King He dengan hormat. Aku tidak tahu apa identitasnya,
Tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang apoteker itu nyata, dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar terpancar darinya sangat kuat, dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Sudah jelas untuk apa itu, tetapi kamu tidak boleh bertanya tentang orang-orang setingkat ini, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. King He berkata perlahan.